Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Rosanah SSMIKOM, yang kami hormati Kak Slamet Aji Wibowo, selaku narasumber webinar pada hari ini, dan yang kami hormati Kak Rafli Mahardika, selaku narasumber webinar pada hari ini. Serta yang kami banggakan seluruh rekan-rekan peserta webinar yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat hadir dalam acara webinar The Power of Presentation Engaging Your Audience with Impact yang akan dibawakan persentasenya oleh Kak Slamet Aji Wibowo dan presentasi yang berikutnya akan dibawakan oleh Kak Rafli Mahardika dengan tema Public Speaking Essential Connect, Persuade, and Inspire. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Halo para pecinta public speaking. Jackson Brown Jr. pernah berkata, "The best preparation for tomorrow is doing your best today." Yang artinya, persiapan yang terbaik untuk hari esok adalah melakukan yang terbaik hari ini. Saya, Dahlia Sinaga, yang akan memandu acara webinar yang sangat menarik pada hari ini. Kami sangat senang bisa menyambut para hadirin semua dalam webinar yang dirancang khusus bagi mereka yang ingin mendalami dunia persentase, baik pemula maupun profesional. Kita akan menjelajahi berbagai aspek dari seni presentasi, mulai dari teknik dasar hingga tips dan trik untuk meningkatkan keterampilan Anda dalam public speaking. Baiklah, pertama-tama saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada webinar hari ini. Sesi pertama yaitu pembukaan, sesi kedua sambutan-sambutan, sesi ketiga yaitu pemaparan materi serta tanya jawab, dan sesi yang terakhir yaitu sesi penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita awali webinar hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita, Kak Rohmanu Thorik. Kepada Kak Rohmanu Thorik, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Naga. Salam komunikasi. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di acara webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Torik. Saya akan memandu acara ini dan saya akan menjadi moderator untuk sesi ini. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari dua narasumber yang sangat berpengalaman di bidangnya. Pertama, kita akan mendengarkan dari Kak Slamet Aji Wibowo yang akan membahas tentang The Power of Presentation, Engaging Your Audience with Impact. Setelah itu, kita akan melanjutkan dengan presentasi dari Kak Rafli Mahardika yang akan berbagi wawasan mengenai public speaking, essential, connect, persuade, and inspire. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita sambut narasumber pertama kita, Kak Slamet. Silahkan Kak Slamet, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Torik. Terima kasih kawan-kawan yang telah bergabung dalam webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Slamet Aji Wibowo dan saya sangat senang bisa menjadi narasumber dalam acara ini. Hari ini kita akan membahas tema The Power of Presentation Engaging Your Audience with Impact, yang merupakan tema yang sangat relevan dan menarik, terutama di bidang komunikasi. Saya berharap melalui sesi ini kita semua dapat mendapatkan wawasan baru dan berbagi pengalaman yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit informasi tentang agenda kita hari ini. Pertama, saya akan mempresentasikan materi saya, lalu diikuti dengan sesi tanya jawab. Saya juga ingin mengingatkan kepada semua peserta untuk aktif berpartisipasi. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom chat, dan kita akan membahasnya di sesi tanya jawab nanti. Mari kita masuk ke presentasinya. The Power of Presentation Engaging Your Audience with Impact. Pentingnya keterampilan berbicara di depan umum.
Pertama, meningkatkan kepercayaan diri, membantu Anda merasa lebih nyaman saat berbicara di depan orang banyak. Membangun koneksi sosial, mempermudah berinteraksi dengan audiens dan membangun hubungan yang kuat. Meningkatkan karir, kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam berbagai profesi, terutama untuk presentasi atau negosiasi. 74% presentasi adalah alat penyampaian peragaan, kuliah, ceramah, dan laporan. Presentasi biasanya disampaikan di hadapan audiens. Bagaimana sih cara menarik perhatian audiens? Pertama, kita harus mengetahui audiens. Lalu membangun hubungan melalui kontak mata, intonasi, dan bahasa tubuh. Mendorong interaksi dan umpan balik. Selama berpidato, temukan tempo yang tepat. Bagaimana caranya? Pertama, saat menyampaikan poin-poin penting, perlambat tempo Anda. Ini memberi audiens waktu untuk mencerna informasi yang disampaikan. Libatkan audiens dengan pertanyaan atau momen interaktif. Ada kutipan dari John Force. Anda bisa lancar berbicara jika lidah Anda mampu menyampaikan pesan dari hati. Baik, itu saja Mas Torik yang bisa saya sampaikan dari paparan saya. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Kak Slamet atas presentasinya yang sangat informatif. Sekarang teman-teman kita akan melanjutkan ke presentasi yang kedua. Mari kita sambut Kak Rafli Mahardika. Silakan Kak Rafli. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Tori. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Raffi Mardika, dan kali ini saya akan membahas tentang public speaking essentials. Connect, persuade, and inspire. Pertama, kita harus mengetahui dulu cara membangun koneksi dengan para audiens. Yang pertama, ketahui dulu target audiens kita dan juga memahami pesan yang akan kita sampaikan. Yang kedua, membangun hubungan secara emosional melalui cerita yang akan kita sampaikan dan pengalaman yang pernah kita alami dengan cara melibatkan audiens dalam berinteraksi. Lalu bagaimana cara meyakinkan para audiens? Yaitu dengan cara menyusun argumen yang kuat dan logis dalam pengusahaan materi tersebut. Menggunakan data dan bukti untuk mendukung pesan utama materi yang akan kita sampaikan kepada para audiens. Kita juga perlu menginspirasi dan memberikan dampak kepada para audiens yang akan kita berikan presentasi ini. Pembawa presentasi dengan teknik komunikasi yang dapat memotivasi para audiens kita saat mendengarkan. Kita juga menggunakan bahasa tubuh yang meyakinkan dan intonasi yang jelas untuk memberikan dampak saat presentasi. Kita juga perlu menangani kecemasan kita dan meningkatkan rasa kepercayaan diri, yaitu dengan persiapan mental dan latihan yang cukup sebelum melakukan presentasi. Kita juga perlu melakukan teknik pernapasan untuk menenangkan diri kita agar terhindar dari gugup saat melakukan presentasi. Presentasi harus diakhiri dengan pesan yang kuat, penutupan yang mengajak para audiens untuk bertindak ataupun merenung. Sekian dari presentasi saya akan kembalikan ke Kak Torik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rafli atas presentasinya yang sangat menarik. Ternyata presentasi adalah alat penting untuk menyampaikan informasi secara efektif. Keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga membantu dalam membangun koneksi sosial dan juga meningkatkan karir. Oke, baik teman-teman, sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu-ibu yang memiliki pertanyaan, silahkan angkat tangan dan saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Mohon sebutkan nama dan juga pertanyaan dari rekan-rekan di sini. Baik, saya akan cek. Oke, di sini yang raise hand ada Mbak Julia. Oke, Kak Julia ya. Oke, Kak Julia silakan. Baik, terima kasih Kak Torik. Perkenalkan, saya Julia, mahasiswi dari Unsia
Universitas Cyber Asia semester 3. Kali ini saya mempunyai pertanyaan untuk para narasumber kita hari ini. Untuk Bapak Slamet, pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak cara kita sebagai public speaking dalam mengatasi rasa nervous saat presentasi? Kemudian kepada Bapak Rafli Mahardika, pertanyaan saya singkat saja, eh, bagaimana cara kita sebagai public speaking dalam membangun koneksi dengan audiens saat presentasi? Sekian, terima kasih sebelumnya. Oke, baik, terima kasih Kak Julia atas pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya bisa ditunjukkan ke Kak Slamet dulu kali ya. Oke, silakan Kak Slamet untuk menjawab pertanyaan dari Kak Julia. Baik, terima kasih Kak Julia atas pertanyaannya yang diberikan. Saya akan coba membantu menjawab bagaimana cara mengatasi nervous ya untuk berbicara di depan banyak orang. Pertama adalah persiapan yang matang. Pelajari materi dengan baik, buat struktur yang jelas, gunakan alat bantu visual. 2. Latihan secara konsisten, latihan di depan cermin, rekam presentasi Anda, simulasi dengan teman. 3. Pengelolaan mental, berpikir positif, manfaatkan teknik relaksasi, fokus pada pesan. 4. Pengenalan audiens, kenali siapa audiens Anda, sehingga Anda dapat menyesuaikan gaya penyampaian dan bahasa yang digunakan. Pemahaman ini juga membantu membangun rasa percaya diri. 5. Manfaatkan teknik visualisasi. Bayangkan Anda sedang melakukan presentasi dengan lancar dan audiens memberikan respon positif. Teknik ini membantu otak mempersiapkan situasi yang diharapkan. 6. Kelola bahasa tubuh dan intonasi. Gunakan gerakan tubuh yang terbuka dan kotak mata untuk menunjukkan kepercayaan diri. Latih intonasi suara agar tetap jelas dan menarik perhatian audiens. Bersiap untuk pertanyaan. Antisipasi pertanyaan yang mungkin diajukan dan disiapkan jawabannya. Jika Anda tidak tahu jawabannya, jangan takut untuk jujur dan berjanji untuk mencari tahu. 8. Belajar dari pengalaman. Setelah presentasi, evaluasi apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Setiap pengalaman akan membantu Anda menjadi lebih baik di kesempatan berikutnya. Dengan langkah-langkah di atas, kecemasan dapat dikelola dan bahkan dijadikan energi positif untuk memberikan presentasi yang lebih efektif dan berkesan. Jangan lupa keberhasilan adalah hasil dari persiapan yang konsisten. Berikut jawaban dari saya, Mas Torik. Kak Jul mungkin bisa atau membantu. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Kak Slamet. Terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin dari Kak Rafli Mahardika yang bisa nih menjawab pertanyaan dari Kak Julia. Boleh Kak Rafli untuk menjawab dari pertanyaan tersebut? Baiklah, Kak Tori, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Jul, yaitu mengenai cara membangun koneksi dengan audiens saat melakukan presentasi. Hal pertama, kita harus memahami dulu audiens sebelum melakukan presentasi. Kenali dulu siapa audiens kita, kemudian pelajari latar belakang mereka, kebutuhan mereka, dan harapannya. Hal ini membantu kita menjelaskan isi presentasi sehingga relevan dan terkesan menarik. Yang kedua, mulailah dengan pembukaan yang kuat. Awali isi presentasi dengan sesuatu yang menarik, seperti cerita pribadi, pertanyaan retoris, atau fakta yang mengejutkan. Ini akan langsung menarik perhatian audiens dan membangun rasa ingin penasaran. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Tersenyumlah dan lakukan kontak mata. Dan gunakan gestur yang bersifat natural untuk menunjukkan antusiasme dan keterbukaan. Bahasa tubuh yang positif mencerminkan kepercayaan diri dan membantu menciptakan suasana yang nyaman. Selanjutnya, libatkan audiens secara aktif. Lakukan ajukan pertanyaan, berikan kesempatan para audiens untuk berdiskusi. Atau bisa juga tambahkan elemen interaktif seperti polling atau sesi tanya jawab.
Ketika audiens merasa dilibatkan, mereka akan lebih cenderung terhubung dengan apa yang Anda sampaikan. Kemudian lakukan storytelling. Cerita yang relevan dapat menyampaikan pesan dengan lebih emosional dan berkesan. Pastikan cerita tersebut terkait dengan topik presentasi, sehingga para audiens merasa terhubung secara personal. Kemudian gunakan bahasa yang mudah dipahami. Hindari jargon atau istilah teknis yang sulit dipahami, kecuali jika audiens memang terbiasa dengan istilah tersebut. Dan sampaikan ide dengan sederhana namun tetap berkesan. Perlu juga diperhatikan nada dan variasi suara kita. Bicara dengan intonasi yang dinamis untuk menghindari kesan yang monoton. Sesuaikan nada suara dengan isi pesan, lebih semangat untuk bagian yang penting dan lebih lembut untuk momen reflektif. Responsif terhadap reaksi audiens. Amati reaksi audiens selama presentasi dilakukan. Jika mereka terlihat bingung atau bosan, ubah pendekatan Anda dengan menyisipkan humor, contoh konkret, atau jeda yang berinteraksi. Tunjukkan ketulusan dan empati kita. Jadilah diri sendiri dan sampaikan pesan dengan tulus. Tunjukkan bahwa Anda peduli dengan audiens dan ingin mereka mendapatkan manfaat dari presentasi Anda. Yang terakhir, akhiri dengan pesan yang kuat dan menginspirasi. Tutup presentasi dengan rangkuman yang jelas dan ajakan untuk bertindak. Pastikan para audiens merasa memiliki alasan untuk mengingat dan menerapkan apa yang telah disampaikan. Baiklah, sekian jawabannya. Saya akan kembalikan kepada Kak Torik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rafli atas jawabannya. Untuk Kak Julia, bagaimana? Apakah jawaban dari Kak Slamet dan Kak Rafli cukup membantu dan bisa menjawab? Terima kasih untuk moderator dan juga narasumber. Jawabannya sangat membantu saya sebagai public speaking baru ya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Slamet dan juga Kak Rafli Mahardika atas presentasinya yang sangat luar biasa, serta kepada semua peserta yang telah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, sesi selanjutnya saya kembalikan ke Kak Naga selaku MC. Silakan Kak Naga. Baik, terima kasih kepada Kak Torik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tim panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk memastikan acara ini berjalan dengan lancar. Tanpa dedikasi mereka, acara ini tidak mungkin terlaksana. Semoga informasi dan pengalaman yang telah dibagikan dapat memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Saya mewakili seluruh panitia meminta maaf apabila dalam acara webinar ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang mungkin kurang berkenan di hati para peserta dan tamu undangan, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja. Sebelum kita tutup acara webinar pada hari ini, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Dimohon untuk peserta yang bersedia dan bisa on kamera, silahkan membuka kamera masing-masing. Silahkan untuk berpose sebaik dan secantik mungkin. Hitungan ketiga, pada hitungan ketiga kita sama-sama untuk berpose ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, slide kedua, 1, 2, 3. Baiklah rekan-rekan, sampailah kita di akhir acara webinar pada hari ini. Jangan lupa untuk terus menjalin silaturahmi dan berbagi ilmu di antara kita. Sebelum saya menutup, saya akan memberikan sedikit pantun. Beli buah di pasar minggu. Jangan lupa membeli duku. Jangan lupa olahraga selalu, agar bahagia hadir selalu. Saya Dahlia Sinaga, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.